Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan latihan transformasi geometri. Ya, kita langsung saja bahas soal nomor 21. Ya, soal nomor 21, jika suatu parabola dikenakan suatu pencerminan terhadap sumbu X, pertama pencerminan, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya ada nih, ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 2 tambah 1. Maka persamaan bola yang awal adalah, oke, kita minta bantuan titik. Katakan ada titik X, Y. Nah, pertama dia dicerminkan oleh sumbu X. Kalau dicerminkan oleh sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang menjadi min Y. Nah, kemudian dicerminkan lagi oleh sumbu Y. Nah, tadi sumbu X, nah, sumbu Y. Nah, maka sumbu Y tetap ya, bagian Y-nya tetap min Y. Nah, X ini tinggal dikali min, jadi min X. Nah, ini min X, min Y adalah bertindak sebagai X aksen, min Y jadi Y aksen. Oke, kita nggak perlu merubah ya, karena di sini informasinya adalah berawal dari aksen, jadi bukan aksen. Jadi kita hubungkan X aksen sama dengan min X. Ya, X aksen sama dengan min X. Kemudian Y aksen sama dengan min Y. Baca dari bawah ke atas ya, Y aksen sama dengan min Y. Nah, biarkan seperti ini karena kita dapat informasinya adalah bayangannya atau peta. Petanya memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2 kali X tambah 1. Nah, karena ini bayangan, maka ini sebenarnya Y aksen, X aksen, 2X aksen tambah 1 gitu. Maka parabola aslinya, parabola awalnya ya adalah Y aksen ganti dengan min Y. Ya, jadi min Y, X aksen ganti dengan min X. Nah, seperti ini. 2X aksen ganti dengan min X tambah 1. Nah, seperti ini. Jadi dapatlah min Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1 atau Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X min 1. Nah, inilah persamaan parabola yang awal. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 21. Lanjut ke soal nomor 22. Oke, soal nomor 22 ya, kita diberikan informasi tentang segi 4 ABCD dengan titik-titik 1,3, 3,3, 3,2 dan 2,1 ya. Kalau kita gambar bentuknya seperti apa nih? 1,3 ya, 3,3, 3 min 2, 2 min 1. Ya, coba kita gambar ya. Nah, apakah jajar genjang ya. Jadi 1, 3, 3, 1 titik A, titik B, ya, katakanlah min 2, nah, titik C, titik D, ya 2, min 1. Nah, seperti ini ya. Nah, gambar ternyata segi 4 tak beraturan. Oke, kita hapus saja nih. Oke ya, jadi kita bisa menggunakan rumus luas ABCD, ya, ABCD dengan bantuan rumus setengah kali, nah cari determinan titik A nya 1,3, B-nya 3,3, C-nya 3 min 2, D-nya 2 min 1. Nah, baris pertama kita tulis kembali 1,3. Ya, kita dapatkan setengah dikali, nah, serong kanan ya, perkalian serong kanan. Nah, kita peroleh 3 tambah min 6 tambah min 3 tambah 6 dikurang kalian serong ke kiri. Nah, maka kita peroleh 3 kali 3 9 tambah 9 dikurang 4 kurang 1. Ya, ini jelas mutlak ya. Nah, nanti dimutlakin, nggak mungkin luas negatif. Ini habis ya. Nah, saya rasa habis 3 dengan 3 minus dengan 6. Jadi minus dari 18 kurang 5. Ya, 13 min 13. Ya, jadi sama dengan min 13 per 2 dimutlakin, jadi sama dengan 13 per 2. Nah, ada luas segi 4 ABCD. Nah, apabila segi 4 itu ditransformasi oleh 2, 1, 8, min 9 matriksnya, maka luas bayangannya
luas A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan ya mutlak dari determinan matriks transformasi 218-9 dikali luas segitiga segi empat yang awal ya ABCD. Maka kita peroleh ini min 18 kurang 8. Ya dimutlakin ya. Ya min 18 kurang 8 dikali luas segi 4 awal ya 13/2. Maka kita peroleh ini minus 26 jadi 26 dikali 13/2. Nah, 26 dengan 2 jadi 13 dibagi, jadi hasilnya 169. Nah, oke, ini untuk pembahasan soal nomor 22. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 23. Oke, persamaan bayangan kurva. Jadi kita punya kurva dirotasi pusat 0,0, sudutnya adalah pi/2 atau 90 derajat. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita umpamakan ada sebuah titik yang dilalui oleh kurva. Ya. Pertama dia dirotasi ya 90 derajat. Ya. Nah, maka bayangannya ada di min Y, X ya. X, Y. Jadi min Y, X. Kemudian dia dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X. Ya. Kita tukar tempat, kita kali min. Jadi dapatlah min X, Y. Nah, ini adalah posisi berturut-turut X aksen dan Y aksen. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, karena pertanyaannya peta, maka baca dari atas ke bawah ya. Jadi min X sama dengan X aksen atau X sama dengan min X aksen. Kemudian Y sama dengan Y aksen. Nah, sehingga yang tadi kita punya persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, petanya menjadi, bayang menjadi Y diganti dengan Y aksen, sama dengan X-nya diganti min X aksen. Jadi min X aksen kuadrat kurang 4X, X diganti dengan min X aksen, dikurang 5. Ya gini. Nah, karena dia kasih keterangan peta, aksennya boleh kita buang, jadi Y sama dengan min X kuadrat, min 4 kali min X jadi plus 4X dikurang 5. Nah, ini bayangan petanya. Oke, atau bayangan kurva. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 24. Oke, kita diberikan titik-titik A, B, C, D, ditransformasi dengan matriks min 22, min 24. Maka luas aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah. Nah, ini jelas ya kalau ini bisa dijadikan gambar ya. Kalau digambar kayak bentuknya persegi panjang ya. Ya, jelas ini nih 1, 4 ya. Ini titik A, titik B gitu ya. Nah, titik C-nya adalah di 4,5. Nah, ini titik C, titik D-nya di 1,5. Nah, jelas dia bentuknya persegi panjang ya. Dengan panjang 4, lebarnya 3, lebar 4 gitu ya. Maka luasnya adalah 3 kali 4, 12. Nah, untuk menentukan luas bayangan aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan mutlak dari matriks transformasi min 22, min 24 ya dikali luas persegi yang awal ya 3 kali 4 CD. Nah, ini sama dengan 12 ya. Adapun determinannya adalah min 2 kali 4 min 8 dikurang min 2 kali 2 jadi min 4 jadi plus 4. Nah, ini dimutlakin. Oke, dapatlah 4 kali 12 sama dengan 48 ya. Jadi untuk luas bayangannya adalah 48. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Oke, untuk soal nomor 25 kita diberikan ABCD dan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, nilai K yang sesuai dengan dilatasi di atas adalah jelas dia pusat dilatasi ada di 0,0. Maka kita perhatikan titik A. Titik A ini ada di 0,1. Ya, di dilatasi skalanya berapa ya? Karena pusat 0,0, maka dapat bayangannya A aksen ada di
1, 2, 3, 0,3. Nah, jelas dari satu titik aja kita dapat K-nya adalah 3. Ya, gitu. Ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi kita lihat titik B. Titik B ada di koordinat 1, 2, 3, 3,1. Nah, didilatasi dapat B aksen. Nah, ada di koordinat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,123, 9,3. Ya, jelas ya. Jadi dilatasi dengan faktor dilatasinya adalah 3. Ya, tinggal dikali 3. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 25. Lanjut ke soal nomor 26. Tentukan vektor geser AB jika terdapat satu titik 5,5 didilatasi oleh P 5,5 didilatasi P, min 2. Jadi P ini adalah pusat dilatasinya. Oke, kita satu-satu. Jadi min 5,5, min 5,5 didilatasi oleh pusat dilatasinya min 1,1, faktor dilatasinya min 2. Oke, rumusnya adalah K-nya min 2 dikali X, X-nya min 5, dikurang pusat dilatasinya min 1 jadi plus 1, ditambah pusat dilatasi jadi kurang 1. Untuk Y demikian, K min 2 kali Y nya min 5. Ya, saya rasa sama ya, karena X dan Y sama nih. Gitu. Ya, tambah 1. Kalau ini pusat beda ya, jadi ini dikurang 1. Dikurang pusat dilatasi, kemudian ditambah pusat dilatasi. Nah, ini hasil dilatasi pusat min 1,1 faktor skala min 2. Hasilnya adalah min 2 kali min 4, 8. 8 kurang 1, 7. Min 2 kali min 6, 12 tambah 1, 13. Nah, kemudian hasilnya ditranslasi dengan vektor geser AB. Hasilnya adalah 8, min 1. Nah, ini didilatasi oleh vektor AB, maka dapatlah bayangannya 8, min 1. Nah, kalau 7,13 didilatasi oleh katakanlah AB, harusnya dapatlah bayangannya ada di 7 tambah A, 13 tambah B. Ya, sehingga dapat kesimpulan 7 tambah A sama dengan 8 alias A-nya 1. Dan 13 tambah B sama dengan min 1, maka B-nya adalah min 14. Ya, maka vektor AB-nya adalah AB, ya, 1 min 14. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh pembahasan soal nomor 26. Oke, kemudian nomor 27, jika suatu titik di kuadran 4, ya berarti kalau kuadran 4, ya X-nya positif, Y-nya negatif, ya X, min Y. Dikenakan penceritaan terhadap sumbu X. Ya, maka bayangannya, ya sumbu X, bayangannya jadi X, Y, ya seperti ini. Kemudian dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X, ya tinggal tukar tempat jadi Y, X. Habis itu dicerminkan lagi oleh Y sama dengan min X. Ya. Y sama dengan min X, ya tukar tempat kali min jadi min X, min Y. Gitu ya. Maka bayangan tersebut terletak di kuadran min X, min Y. X yang negatif, Y yang negatif, maka ada di kuadran ketiga, ya X yang negatif, Y yang negatif. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Oke, soal nomor 28, ya. Soal nomor 28, kita punya garis Y sama dengan X tambah 2 dikenakan translasi, sehingga hasil bayangannya adalah garis Y sama dengan X tambah 4. Oke, kita misalkan X, Y ditranslasi AB, ya gini ya. Nah, maka bayangannya jadi X tambah A, Y tambah B. Ya, nah ini X aksen, Y aksen. Maka kita peroleh bahwa X aksen ini sama dengan X tambah A, Y aksen ini sama dengan Y tambah B. Nah, sehingga kita berangkat dari
bayangan aja nih dari peta. Kita punya peta dengan persamaan Y sama dengan X tambah 4. Nah, karena ini peta maka Y aksen dan X aksen. Maka garis awalnya adalah Y aksennya adalah Y tambah B. X aksennya adalah X tambah A. Tambah 4. Maka dapatlah Y-nya adalah X tambah A plus 4 min B. Nah, sementara di sini harusnya X tambah 2. Berarti A tambah 4 min B haruslah sama dengan 2. Ya, sehingga A tambah 4 min B sama dengan 2. Dapatlah A-nya adalah B min 2. Ya, maka vektor gesernya, ya, vektornya adalah A, B. Di mana A-nya adalah B min 2. B-nya tetap B. Nah, seperti ini ya, vektornya B min 2 sama B. Nah, B-nya adalah bilangan real, katakanlah bisa 4, jadi kalau sana B-nya 4 berarti 2,4. Ya, pasti hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, itu untuk soal nomor 28. Oke, nomor 29. Translasi geser AB, ya, dan peta atau bayangan dari titik 2A tambah B, B min A adalah 4,1. Dan nah, kita tuliskan, jadi 2A tambah B, B min A digeser AB, bayangannya jadi ada di 4,1. Nah, sementara kalau seandainya 2A tambah B, kalau ditambahkan harusnya jadi 3A tambah B. Sementara B min A ditambah B jadi harusnya 2B min A. Sehingga dapatlah persamaan 3A plus B sama dengan 4, 2B min A. Nah, atau min A plus 2B ini sama dengan 1. Ya, kita kali 2 kali 1 maka dapat 6A tambah 2B sama dengan 8, min A tambah 2B sama dengan 1. Kita eliminasi jadilah 7A, 7A-nya 1. A-nya 1 berapa B-nya? Dari sini saja bisa, atau jangan dari sini aja. Maka jadi 3 tambah B sama dengan 4, maka B-nya juga 1. Ya, maka dapatlah A tambah 2B, pertanyaannya jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 29. Lanjut ke soal terakhir. Oke, tentukan bayangan dari lingkaran. Ya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Oke ya. Jadi kita punya katakanlah X, Y yang dilalui lingkaran, cerminkan ada sumbu Y, jadi min X, Y, dicerminkan lagi oleh sumbu X. Maka jadi ada di min X, min Y. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen. Baca di atas ke bawah, maka min X sama dengan X aksen atau X sama dengan min X aksen. Min Y sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan min Y aksen. Sehingga yang tadi kita punya lingkaran dengan persamaan X minus 2 kuadrat, Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Maka bayangannya atau petanya menjadi X ganti dengan min X min 2 kuadrat, Y tambah 3, Y ganti dengan min Y. Jadi min Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Nah, ini kalau minnya dikeluarin, kuadratnya sama aja jadi X plus 2 kuadrat. Ini min keluarkan, ya dikuadratkan sama aja jadi Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, jadi persamaannya menjadi X tambah 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat. Oke ya, demikianlah untuk pembahasan materi persiapan penilaian akhir semester ganjil.